Shalom sahabat saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja. Saya Riani Sandu Patintingan, tenaga magang yang melayani di Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Bahagia bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Salam sehat, kuat iman, Gereja Toraja satu dalam pelayanan. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Terkhususkan pada malam hari ini, kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman ini boleh kami pahami dengan baik. Berkati kami semua ya Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Tema perenungan kita pada malam hari ini adalah percayalah meskipun tidak melihat. Percaya adalah suatu pengakuan tentang suatu keyakinan, tentang suatu hal yang terjadi sesuai dengan kebenaran yang ada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Thomas yang adalah murid Tuhan Yesus tidak memberikan pengakuan atas bangkitnya Yesus Kristus. Ia menolak bahwa Yesus Kristus itu benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Ia tidak percaya atas pengakuan murid-murid yang lain yang telah menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Ketika murid-murid yang lain ini mengatakan bahwa kami telah melihat Tuhan, serta-merta Thomas mengatakan bahwa kalau aku tidak melihat luka paku pada tangannya dan tidak mencucukkan tanganku pada luka di tangannya dan luka pada lambungnya, maka sekali-kali aku pun tidak akan percaya. Pengakuan dramatis yang diungkapkan Thomas ini, kalau dibawa dalam kehidupan kita, tentunya bahwa ini adalah suatu pengakuan yang mengecewakan, di mana Thomas sebagai murid Tuhan Yesus
ia masih meragukan atas kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Thomas baru percaya ketika Yesus hadir pada saat itu di depan muka Thomas. Ketika pada saat itu Thomas tidak percaya, Yesus menampakkan diri kembali kepada murid-murid dalam suatu rumah yang pada saat itu sudah dihadiri oleh Thomas. Pada saat itu Yesus hadir dan mengungkapkan kata damai sejahtera bagi kamu, sehingga mengatakan kepada Thomas, lihatlah, cucukkanlah tanganmu kepada luka pada tanganku dan lambungku. Tetapi tanpa melakukan itu pun, Thomas dengan kerendahan hatinya telah percaya bahwa benar Yesus telah bangkit dengan mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kalau kita melihat keberadaan Thomas sebagai murid Tuhan Yesus, mengapa ia baru percaya ketika ia melihat Tuhan Yesus hadir di hadapannya? Padahal sesungguhnya jauh sebelum penderitaan Yesus, Thomas pun telah hidup bersama-sama dengan Yesus untuk mengadakan berbagai macam tanda mujizat sebagai kuasanya yang nyata. Lalu mengapa Thomas masih meragukan kebangkitan Yesus pada saat itu? Yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana dengan kita? Jika Thomas yang adalah murid Tuhan Yesus, yang sudah menyaksikan mujizat karya Tuhan secara langsung pada saat itu, masih meragukan akan kebangkitan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita yang hidup di kehidupan ini, yang tidak lagi melihat mujizat dan juga melihat rupa Yesus secara langsung dengan mata kita? Yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita percaya, yakin atas karya penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita meskipun kita tidak melihat. Sekarang ini memang kita tidak menyaksikan secara langsung mujizat-mujizat Tuhan, begitupun juga dengan keberadaan Tuhan di kehidupan ini. Terkadang pun mungkin kita berpikir bahwa Tuhan tidak lagi hadir. Dan seperti Thomas, iman kita pun terkadang bisa mandek. Itu semua terjadi karena pencobaan pergumulan dalam kehidupan kita yang akhirnya menimbulkan kekecewaan dan membuat iman kita tidak bertumbuh. Kita merasa ketika kita berada dalam duka cita, Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak menyadari bahwa meskipun tidak melihat secara langsung mujizat Tuhan di kehidupan sekarang ini, tetapi contoh terdekatnya adalah sampai pada saat ini kita masih diperjumpakan, kita masih diberi nafas kehidupan, kesehatan dan waktu untuk menjalani kesempatan ini. Itu semua adalah mujizat Tuhan, karya penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Akan tetapi terkadang kita tidak menyadari hal demikian dalam kehidupan kita. Perenungan kita pada malam hari ini mau membawa kita untuk melihat Yesus, melihat karya penyelamatan Yesus dengan mata iman kita. Banyak yang tidak bisa kita lagi saksikan seperti yang disaksikan murid-murid Tuhan Yesus di kehidupan sekarang. Akan tetapi karya penyelamatan Tuhan nyata. Kita telah merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Akan tetapi kita perlu merenungkan apakah benar kita sudah memaknai kebangkitan Yesus Kristus itu, meskipun kita tidak melihat secara langsung keberadaan Yesus itu. Akan tetapi dengan iman kita, dengan mata iman kita, kita mau diajak untuk percaya meskipun kita tidak melihat. Dengan iman, dengan mata iman kita yang kuat, kita bisa percaya akan kebangkitan Yesus Kristus, penyelamatan yang telah Ia lakukan bagi umat manusia. Firman Tuhan pun mengatakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kepercayaan kita, iman kita dikuatkan lewat pendengaran kita mendengarkan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan, iman kita dikuatkan meskipun kita tidak melihat kehadiran Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, percayalah meskipun kita tidak lagi melihat Tuhan. Berbahagialah kita yang percaya namun tidak
melihat. Amin. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk bimbingan-Mu pada malam hari ini. Pada saat ini kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh kami pahami dengan baik dan terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa ada menguatkan iman percaya kami meskipun kami tidak melihat. Kami tidak melihat dengan mata kepala kami Tuhan, tetapi dengan mata iman kami boleh menguatkan kami untuk senantiasa percaya akan karya penyelamatan-Mu untuk kami umat manusia. Berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, untuk orang tua di dalam pekerjaan mereka yang sudah lanjut usia, untuk anak-anak-Mu di dalam pertumbuhan, pendidikan, dan juga masa muda. Engkau berkati kami semua, apapun yang boleh kami kerjakan dalam kehidupan ini. Engkau senantiasa menguatkan kami menjalani setiap tugas dan tanggung jawab. Biarlah kami dapat bertumbuh semakin mengenal akan Engkau, dan boleh terus Engkau tuntun untuk menyelesaikan pendidikan kami dengan baik, boleh menjalankan masa muda kami ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa juga untuk badan pekerja sinode wilayah, klasis, bahkan jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi mereka semua ya Tuhan yang telah Engkau pilih untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab, untuk menyebarluaskan firman-Mu di dalam dunia ini. Berikan senantiasa hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan setiap pelayanan mereka di dalam dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau menolong dan menjaga kami pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau boleh memberkati kami dari setiap aktivitas kami, dan pada malam hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beristirahat. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Entah itu pergumulan kami, rencana kami Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Esok hari Tuhan Engkau boleh memberkati kami, menolong kami boleh bangun dengan penuh selamat, dan kami tetap senantiasa memuji memuliakan akan nama-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, kuat iman. Gereja Toraja satu dalam pelayanan selamat merayakan Hari Paskah kebangkitan Yesus Kristus.